Bab 241. Pria itu tersenyum dan datang ke prajurit jiwa naga yang terluka lagi. Kali ini, bukan orang lain, tapi Yingqing. Aku ingin melihat apakah semua Dragon Soul Warrior sangat tangguh. Hahaha. Pria itu menginjak jari Yingqing. 5 jari terhubung ke jantung, rasa sakit yang kuat langsung membuat Yingqing bangun. Dia melirik pria di depannya dan ingin melawan, tetapi mendapati dirinya terikat. Dia berjuang mati-matian, mencoba untuk memutuskan ikatan, tetapi ada bekas darah di tangannya, dan dia masih tidak berhenti. Pria bertopeng itu tersenyum, setelah terkena mantra, kamu masih memiliki perlawanan yang kuat. Sepertinya kamu harus menjadi yang terkuat di grup ini. Sekarang aku akan memberimu kesempatan, selama kamu menghina Huaxia, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Mata Yingqing menyipit dan dia memarahi dengan marah, pergi. Kemudian, tubuhnya berbalik, dan kakinya yang terikat langsung menuju ke arah pria itu. Pria itu mencibir dan melambaikan pedang samurai di tangannya. Detik berikutnya, noda darah muncul. Ada celah di paha Yingqing. Mengejutkan. Bang! Pria itu tidak berniat menghentikan penyiksaan sama sekali, dia menendang dada Yingqing dengan keras, dan jatuh dengan pisau lain. Setelah beberapa pisau, seluruh tubuh Yingqing dipenuhi luka. Seluruh orang bahkan lebih lemah hingga ekstrim. Chen Ye, yang sedang menonton siaran langsung di dalam mobil, benar-benar tidak bisa menahannya, dan dia meraung ke kamera, saya tidak peduli siapa Anda. Jika Anda berani melukai jiwa naga lagi, saya bersumpah demi Chen Ye, aku akan menemukanmu, maka biarkan hidupmu lebih buruk daripada kematian. Aku juga akan bunuh diri ke Wuhuang Society. Bagaimana kamu memperlakukan jiwa naga sekarang, aku akan mengembalikannya 1000 kali ke Takeshi Kitano. Mendengar kata-kata ini, pria bertopeng itu menghentikan katana di tangannya. Dia berjalan menuju kamera, sudut mulutnya semakin tersenyum. Aku mengagumi kesombonganmu. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya Martial Emperor Society? Karena kamu ingin menemukanku, aku bukannya tidak baik, jadi aku akan memberimu kesempatan. Tiba-tiba, dia berjalan menuju Yingqing, dan pedang samurai di tangannya mengusap ringan leher Yingqing. Jejak darah merembes keluar. Kemudian, pria itu menekan tombol. Tali di atap tiba-tiba menyusut, dan Yingqing terangkat. Kuncinya masih terbalik. Akibatnya, darah di lehernya terus menetes ke pipinya. Tik, tik. Seperti jejak kematian. Pria itu kembali ke kamera, melihat arlojinya, dan berkata, Chen Ye, tidakkah kamu ingin menemukanku? Mengapa kamu tidak bermain game bersama? Darah dalam tubuh manusia sekitar 3,8 hingga 5,6 liter. Kehilangan 15% dari darahnya akan membuatnya tidak nyaman, denyut nadinya akan meningkat, dan dia mungkin merasa pusing dan kedinginan. Kehilangan 40% dari volume darahnya akan mempengaruhi aliran darahnya kembali ke atrium, dan dia akan merasakan sakit yang tak tertandingi dan menyaksikan dirinya mati karena darah. Keputusasaan semacam ini ditakuti oleh siapapun, dan prajurit jiwa naga tidak terkecuali. Saya memeriksa waktu, Anda masih punya 2 jam, jika Anda tidak dapat menemukannya dalam 2 jam ini, saya akan melemparkan tubuhnya ke laut untuk memberi makan hiu. Pengatur waktu dimulai, nikmati permainannya. Kata-kata itu jatuh, dan layar menjadi benar-benar hitam. Di dalam SUV, ada keheningan yang mati. Lei Shui tidak pernah membayangkan bahwa kelompok orang ini akan begitu merajalela. Satu pukulan mengenai notebook. Layar pecah dan semburan bunga api muncul. Setelah itu, Lei Shui mengeluarkan ponselnya dan menelepon, bagaimana analisis Departemen Data? Sudahkah Anda menentukan lokasinya? Sial. Aku akan memberimu 3 menit lagi. Jika kamu tidak memberiku jawaban dalam 3 menit, semuanya akan ditransfer. Setelah berbicara, Lei Shui melirik Chen Ye, dan dia menemukan bahwa Chen Ye menutup matanya. Niat membunuh yang tak terlihat mengembun. Dia bahkan merasa bahwa dia melihat satu set hantu naga darah melingkari tubuh Chen Ye, yang sangat menakutkan. Dia menggosok matanya, tetapi menemukan bahwa hantu naga darah telah menghilang. Pada saat ini, Chen Ye membuka matanya. Mata macam apa ini? Merah seperti darah. Dingin sampai ke tulang. Dingin ke kedalaman jiwa. Ini seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Tuan Ye. Lei Shui merasa bahwa dia menjadi sasaran dewa kematian, dan perasaan dingin ini lebih baik daripada kematian. Chen Ye berkata, kamu membantuku menjaga villa sendiri, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Bagaimana denganmu, Tuan Ye? Lei Shui bertanya tanpa sadar. Aku? Chen Ye tersenyum dingin, aku ingin membuat kelompok orang ini benar-benar putus asa. Mendengar kalimat ini, wajah Lei Shui berubah, Tuan Ye, tetapi tidak ada hasil dari Departemen Data. Kamu tidak membutuhkan hasil mereka. Chen Ye segera turun dari mobil setelah mengatakan itu.
Tuan Ye, maka saya akan mengirim seseorang dari jiwa naga untuk membantu. Aku tidak membutuhkan siapapun, aku cukup sendirian. Pada saat ini, Chen Ye menjadi acuh tak acuh terhadap yang ekstrim. Lalu Tuan Ye, apalagi yang Anda perlu saya lakukan di sini? Chen Ye melihat ke satu arah, dan suara erosi tulang terdengar. Kecepatan tercepat, kirim aku ke Laut Cina Timur. Ya, Tuan Ye. Meskipun Lei Shui memiliki keraguan di dalam hatinya, dia memilih untuk mempercayai Chen Ye tanpa syarat. Perairan Laut Cina Timur. Di kapal self-propellet kecil. Seorang pemuda duduk bersila dengan pedang panjang berdiri di sampingnya. Pemuda itu adalah Chen Ye. Rune aneh digambar di depan Chen Ye. Di atas rune, ada peluru. Ini adalah peluru yang hampir masuk ke jantung Yingqing selama misi. Chen Ye tidak punya pilihan sekarang. Tedao Sun Jue adalah satu-satunya kemungkinan untuk mendeteksi keberadaan Yingqing. Ketika Departemen Data Jiwa Naga mengetahui keberadaannya, semuanya mungkin sudah terlambat. Meskipun teknik penelusuran semacam ini sangat merugikan tubuh, para pejuang jiwa naga ini sepadan. Kuncinya adalah dia marah. Seolah-olah ada api yang menghalangi dadanya, itu sangat tidak nyaman. Tidak lagi ragu-ragu, Chen Ye menjepit jari-jarinya, dan terus menggumamkan sesuatu di mulutnya, kurangi dasar-dasar dan aliran sampai akhir, dan ciptakan semua hal. Sumber kekeruhan adalah kebersihan, dan dasar keheningan adalah gerakan. Hancurkan vitalitas, temukan orang ribuan mil. Saat Chen Ye berbicara lebih cepat dan lebih cepat, rune dan peluru di depannya ditangguhkan. Detik berikutnya, bakar langsung. Nyala api adalah cian. Itu bahkan membentuk bentuk yang aneh. Bersalju. Chen Ye menggigit jarinya dan mengeluarkan semburat darah. Ketika esensi darah mengenai api, nyala api meledak. Sebuah gambar muncul di benaknya. Itu adalah sebuah pulau. Terletak di tepi Laut Cina Timur, pulau ini sepi, dengan hanya satu kapal pesiar yang bobrok dan terbengkalai. Di kapal pesiar, seorang pemuda berseragam kamuflase memiliki wajah pucat, di atas balok gantung, darah berjatuhan setetes demi setetes. Genangan darah di tanah masih bisa samar-samar mencerminkan wajah keras kepala Yingqing. Chen Ye membuka matanya, dan niat jahat yang mengerikan menyapu ke segala arah. Ada getaran mengerikan dari seluruh kapal dalam sekejap. Kamu tidak pernah tahu keberadaan seperti apa yang telah kamu sakiti, kamu tidak pernah tahu. Ada ledakan gemerincing dari pedang pembunuh naga yang berdiri, memancarkan jejak niat membunuh. Cahaya jatuh pada pedang pembunuh naga, memantulkan cahaya dan bayangan yang berkedip-kedip. Bab 242. Di Laut Cina Timur, sebuah pulau yang tidak dikenal. Sekelompok anggota masyarakat Wuhuang berdiri di dek kapal pesiar yang ditinggalkan, memandang ke ujung laut. Masing-masing memiliki pisau panjang dan tajam di pinggangnya. Mereka menunjuk ke ujung laut. Kupikir jiwa naga Wasia begitu kuat, tapi aku tidak menyangka itu begitu lemah. Haha. Kameda-kun, bukan karena prajurit jiwa naga itu lemah, itu karena kita terlalu kuat. Kami adalah prajurit yang cakap dari Lord Kitano, belum lagi jiwa naga Tiongkok, bahkan jika limbah dari dunia seni bela diri Tiongkok kuno datang sebelumnya. Kita, hasilnya akan tetap sama. Cahaya suci Master Kitano menyinari kita. Perkumpulan Kaisar bela diri kita pasti bisa menyerang semua negara. Setelah kita berurusan dengan prajurit jiwa naga ini, kita akan menyusup ke Cina dan membawa kembali babi Cina bernama Chen Ye. Aku tidak tahu mengapa Lord Kitano harus melihat orang ini. Saat itu, seorang pria yang mengenakan topeng badut keluar. Melihat orang ini, para prajurit dari Martial Emperor Society berhenti berbicara, bahkan menundukkan kepala dan berkata dengan hormat, Tuan Nakamura. Nakamura Taino melepas topeng badut, mengangguk, dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Seorang pria kuat dari Martial Emperor Society dengan cepat berkata, Tuan Nakamura, kita berbicara tentang Huaxia Chen yaitu. Nakamura Taye mencibir ketika mendengar nama itu, saya baru saja menyelesaikan video dengan orang ini, anak ini benar-benar sombong. Dia benar-benar mengatakan dia ingin menemukan kita dan kemudian membunuh kita. Orang-orang itu tertawa ketika mereka mendengar ini. Haha, babi ini, informasi kami dienkripsi dari negara M. Tidak peduli seberapa kuat jiwa naga, ia tidak dapat menemukan kami di sini. Orang Huaxia tidak realistis. Bagaimana kami bisa menemukan orang di lautan luas ini? Kami menemukan pulau ini secara tidak sengaja, kecuali itu neraka. Nakamura Taye meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melanjutkan, tapi masyarakat Wuhuang kami tidak jahat, saya memberi anak ini kesempatan selama 2 jam, saya akan menuangkan darah prajurit jiwa naga melawan arus. Saya ingin anak ini berdiri. Oleh menonton pasanganku mengalami kecelakaan, haha, perasaan ini pasti sangat putus asa. Kerumunan tertawa terbahak-bahak lagi.
Lord Nakamura, saya akan membeli sebotol sampanye untuk merayakannya. Saya sedang dalam suasana hati yang baik untuk melihat orang-orang Cina ini begitu kempes. Pergi. Tidak lama kemudian, orang-orang kuat dari Martial Emperor Society memasuki karnaval terlebih dahulu. Barbecue di dek dan rayakan dengan sampanye. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa tangan dewa kematian perlahan mendekat. Sekali tenggorokan dicekik, itu pasti darah. Setelah 1 jam, wajah orang-orang kuat dari Martial Emperor Society sedikit mabuk. Hanya Nakamura Taino yang tidak minum. Sebagai pemimpin kelompok orang ini, ia harus menjaga ketenangan mutlak. Ini adalah prinsipnya sebagai seorang pejuang. Memegang pedang samurai di tangannya, dia duduk bersila, menghembuskan napas dan bernapas, dan ki hitam khusus melonjak dari tubuhnya. Dia melirik waktu dan memperkirakan bahwa prajurit jiwa naga di dalam berada di ambang keputusasaan. Suara darah yang menetes seperti lagu pengantar tidur. Dia jatuh cinta dengan kesenangan yang tersiksa. Seolah-olah mengendalikan segalanya. Pada saat ini, seluruh langit menjadi gelap, dan ada perasaan awan hitam menutupi kota. Dia membuka matanya, melirik ke langit, dan bergumam, badai di Laut Cina Timur akan datang lagi. Seorang pria kuat dari Martial Emperor Society pusing, dan dia terlalu banyak mabuk. Sangat tidak nyaman. Dia harus berpegangan pada rel haluan, membungkuk dan meludah ke laut. Prajurit dari Martial Emperor Society yang masih minum dan makan tertawa. Chang Dao-kun, kamu tidak bisa melakukannya. Kamu muntah begitu cepat. Ini memalukan bagi masyarakat Wuhuang, haha. Semua orang di belakang mereka tertawa. Long Island Kun meludahkan beberapa suap, mengangkat kepalanya, dan hanya ingin memarahi, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia menggosok matanya dengan kuat, permukaan laut bergelombang, dan ombak terus naik. Garis pantai yang menghubungkan langit bahkan lebih berkedip dengan guntur. Jantung berdebar. Tapi dia samar-samar melihat bayangan hitam bergegas di atas laut. Bagaimana perahu bisa datang ke tempat ini di mana burung tidak buang air? Kuncinya adalah bayangannya terlalu kecil. Cukup kecil untuk hampir diabaikan. Dia menggelengkan kepalanya dan menemukan bahwa bayangan itu semakin dekat. Dia menemukan bahwa itu bukan kapal sama sekali, itu adalah orang sialan. Baik. Hanya 1 orang. Masih seorang pria dengan pakaian kasual. Poin kuncinya adalah bahwa pria ini berdiri di laut dengan kedua kaki, dan ombak menggulung, seolah-olah mendorong pria itu ke sisi ini terus-menerus. Naik laut. Matanya benar-benar ketakutan. Wajahnya bahkan lebih pucat sampai ekstrim. Berdebar. Dia duduk di dek. Bagaimana bisa? Bagaimana seorang pria bisa berlari di laut? Dia terus menggumamkan sesuatu seperti orang gila. Orang-orang kuat dari masyarakat Kaisar bela diri melirik Nagashima-kun yang malu dan tertawa. Chang Dao-kun, kamu tidak bisa melakukannya, kamu seperti ini setelah minum begitu banyak anggur. Tadi malam kamu membual bahwa kamu bisa bertarung di tempat tidur selama 1 jam, jadi kamu sangat lemah. Apa? Haha, apa yang Nagashima-kun bicarakan selama 1 jam, mungkin itu suap. Mendengar ejekan di telinganya, Nagashima-kun sama sekali tidak punya keinginan untuk membalas mulutnya. Dia menjabat tangannya, menunjuk ke laut, dan meraung, seseorang. Seseorang sedang berjalan di laut. Baka. Tidak apa-apa untuk tidak mengatakan ini, tetapi sekelompok orang kuat dari Martial Emperor Society tertawa lebih keras. Long Dao-kun, bangun, kamu mengatakan bahwa kapal akan datang, kami mungkin masih percaya, tetapi seseorang berjalan di laut, kamu terlalu tidak realistis. Lord Chang Dao menjadi gila. Alkoholismenya benar-benar terbangun. Dia tiba-tiba menarik seseorang dan menunjuk ke laut, lihat itu. Ini benar-benar manusia. Pria itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ketika dia melihat ke arah laut, senyumnya tiba-tiba berhenti. Ngeri. Terkejut. Gila. Berbagai emosi berkedip di matanya. Baga, seseorang benar-benar ada di sini. Pada saat ini, semua orang kuat dari Martial Emperor Society bereaksi, tiba-tiba berdiri, dan melihat ke area laut. Bahkan Nakamura Tae berhenti berlatih dan melihat ke arah Laut Cina Timur. Mendesis. Ketika mereka melihat gambar itu, semua orang menarik napas dalam-dalam. Benar-benar terintimidasi. Gol. Nakamura Tae juga menelan ludah. Saya melihat gelombang 10 meter berguling. Gelombang semakin dekat. Datang ke pantai. Di atas ombak kunci, berdiri seorang pemuda yang dingin dan sombong. Pria muda itu berpakaian hitam, dengan pedang panjang di punggungnya, melapisi sosok yang tergantung di atas ombak. Ini seperti dewa yang datang ke dunia. Kulitnya sedikit berkilau dan mengalir, tangannya ada di belakangnya, dan napasnya yang kuat dihidupkan kembali. Ini Chen Ye.
Chen Yi dari Tiongkok. Tiba-tiba, seseorang berteriak, dan suaranya bergetar. Pada saat ini, Chen Yi hanya berjarak 20 meter dari mereka. Saat ombak hendak mendekati pantai, saat Anda menginjakkan kaki, ombak bergulung. Bagi menjadi dua. Dan tubuhnya datang dengan cepat. Ini seperti terbang. Apa-apaan? Adegan ini seperti ledakan bola meriam di